dengan hartanya itu. Nabi itu Ramadan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus nggak berhenti, semilir, sepoi-sepoi. Pohon bambu di tepi sungai, duduk kita, anginnya itu terus nggak putus. Begitulah kebaikan Nabi SAW. Nabi itu meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Semua yang kami tinggalkan itu shadaqah. Ini salah satu hadis yang tidak bisa diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita amalkan perbuatan Nabi. Enggak semuanya. Enggak semuanya perbuatan Nabi itu bisa dibuat. Nabi berpesan kalau saya meninggal, kuburkan saya di kamar saya. Cobalah buat itu. Coba lu buat pesan. Aku kalau meninggal tolong kuburkan aku di kamar ini. Enggak bisa. Nah, termasuklah tentang tidak meninggalkan warisan. Kita tidak disuruh begitu. Itu untuk Nabi itu. Kalau kita mesti ada yang kita tinggalkan ke ahli waris. Enggak boleh datang kita ke masjid lalu kita bilang, Pak pengurus, ambil semua hartaku. Enggak boleh. Nabi melarang. Datang seorang, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku. Kata Nabi, enggak boleh. Kalau enggak mau engkau semua, asyatru setengah. Lah, kata Nabi, asyatru setengah pun Nabi tak mau. Kalau enggak mau setengah, ats-tsuluts, sepertiga lah ya Rasulullah. Sepertiga boleh. Nah itu maka batas maksimal wasiat itu paling banyak sepertiga. Jadi kalau ada keluarga bapak ibu berwasiat dia, setengah hartaku untuk masjid, yang jatuh itu hanya sepertiga, 2/3 tetap dibagi ke ahli waris. Apa alasannya? Anta da'a warathataka aghniya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, mapan secara finansial ekonomi. Khairun, lebih baik. Min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta ngemis sama orang lain. Enggak boleh. Ya, ini kalau cerita tentang Nabi. Yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana dengan sahabat Nabi? Turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu memberikan harta yang paling kamu sayangi. Berbondong-bondong sahabat itu datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar. Itulah tanah yang paling saya suka. Rupanya Khaybar itu tanah paling subur sampai sekarang, penghasil kurma. Ambillah itu yang paling saya sayang. Datang lagi sahabat Nabi, saya dapat pembagian seorang budak hamba sahaya berambut pirang bermata biru, maka saya bebaskan dia, tidak lagi jadi budak. Berlomba-lomba mereka untuk memberikan apa yang paling mereka sayang, paling berharga bagi diri mereka. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kalau engkau berikan pinjaman kepada Allah, maka Allah melipat gandakannya. Datang sahabat Nabi, apakah Allah perlu pinjaman? Kata Nabi, Allah Maha Kaya, dia tak perlu pinjaman. Tapi kalau mau menolong agama Allah ini, maka dia berikan 600 batang pokok kurma. Abu Dihdah namanya. 600 batang pokok kurma, ambillah. 600 batang pokok sawit itu 4 hektar. Karena 300 batang 2 hektar. 600 batang 4 hektar. 1 hektar sawit sekarang 150 juta. 4 hektar 600 juta. 600 juta harga sawit sekilo 3.000. Harga kurma ajwa 80 rial, 250.000. Bayangkanlah itu berapa miliar 4 hektar itu. 600 batang, ambillah semua ya Rasul. Begitulah sahabat itu.
Sholat mereka di kebunnya, Allahu Akbar. Terdengar kicau burung. Tengoknya kicau burung. Rusak sholatnya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke Baitul Mal. Ambillah kebun yang ada kicau burung itu. Karena udah mengganggu ibadahku. Begitulah mereka. Jadi kita sudah bahaskan semua. Tinggal lagi kita bersiap-siap apa yang kita siapkan untuk Ramadan ini. Pak Ustadz, kami sudah menyiapkan 1000 paket Maidatur Rahman. Bagus. Kami sudah menyiapkan untuk buka bersama. Bagus. Berbagi dalam keberkahan. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.